Nah dia ngomong lunas, hantem aja, lucu nggak lucu, yang penting udah dibayar gitu. Tapi puji Tuhan nggak pernah saya nervous, nggak pernah depan Pak Jokowi aja saya stand up itu. Anda tahu acara PSI? Saya stand up demi Tuhan Yesus, saya tidak disuruh stand up. Saya kebagian jatah untuk baca opening speech. Jadi saya ngafalin salam dalam agama 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai sejahtera. Ngafalin itu bos. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Ngafalin itu bos. Jam 5 sore udah rapi. Didatengin orang sekretariat negara. Bang Mongol, mohon maaf bang. Opening speech-nya dibatalin. Seneng kita. Seneng pak, ini kok salah sebut salam kan habis Mongol. Ya toh? Jadi bang, abang gak jadi stand up. Tapi minta tolong abang nanti stand up. Tapi di saat bapak udah pulang. Karena nanti bapak setelah pidato, giring nyanyi sama Badai Krispati. Lagu Laskar Pelangi. Nah di bait keduanya bapak akan silam bang. Oh siap. Jadi Mongol nanti stand up di kader. Iya siap. Maju foto bersama lah kita. Saya masih ingat banget posisiku depanku Pak Presiden. Gitu. Gaya bebas. Cie, cuan. Gitu. Udah. Bapak kan turun tuh dari atas panggung begini. Dia langsung ngomong, saya menonton Mongol. Itu panitianya bingung. Di belakangnya, Mongol sekarang. Mongol sekarang. Hostnya kan Ceril. Ya kita akan dengarkan stand up komedi dari Mongol. Mongolnya yang mumet. Hah? Depan presiden. Bos, etikanya beda pak. Nggak segitu gampang stand up depan presiden. Kita maju pas pampres mundur. Mulai pucat melanda pak. Ini salah ngomong menghadap yang kuasa kita. Serius pak. Saya kan sampai sempat diem. Karena maksudnya ini mau ngomong apa ya. Cak Lontong ngomong. Waktu stand up depan presiden Cak Lontong keren tata bahasanya. Karena memang sudah dipersiapkan. Lah kita ini mendadak pak. Dan kalau Anda nonton videonya. Satu-satunya stand up yang ngomong lu gue di depan presiden cuman Mongol pak. Karena gak ada persiapan. Udah seneng bapak ketawa pulang kita yang. Ya nanti ya pak honornya kita transfer. Gak mungkin 10 juta. Kan? Gak mungkin nih pasti cepet nih. Wah. Sampai saya bisa pelayanan di gereja ini hari ini. Belum ada transferannya. Saya bingung. Mau minta sama siapa ini duit. Saya mau minta sama Pak Presiden malu. Mau minta sama siapa ya sama Giring juga gak enak. Aduh tapi ya gak apa-apa lah. Yang penting bisa foto bersama. Yang hadir hari ini udah ada pernah foto sama Pak Presiden dengan gaya yang bagus? Belum kan, kadang foto begini. Ya kan? Karena ada pas pampres, lu salah geser hilang gigi lu. Tapi saya foto dengan Pak Presiden dengan sikap yang keren. Ditaruh di kampung, di Sangir. Pak Bupati sama Pak Camat lewat rumah. Klakson, tik-tik. Yang punya rumah cucunya dekat sama presiden. Padahal mantan penyesat. Jadi orang nanya, penyesat itu bisa nggak bertobat? Bisa Bapak Ibu. Semua diberi kesempatan yang sama. Kenapa? Karena penyesat yang muncul saat ini adalah penyesat yang tidak mempercayai Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Penyesat yang besar tidak ngurusin Roh Kudus. Nggak ada gereja setan kayak mau apa, nggak ada ngomongin tentang Roh Kudus. Yang mereka permasalahkan hanya tentang Kristus, hanya tentang Yesus. Kenapa? Karena Allah Bapa dan Allah Roh berbentuk roh. Yesus menjadi manusia. Pasti ada rekam
jejaknya. Itulah kenapa katanya Yesus pernah ke Pakistan. Yesus pernah ke India. Yesus pernah ke Beijing. Yesus pernah ke Mesir. Yesus berinkarnasi menjadi Sai Baba katanya. Konon kabarnya. Jadi banyak orang yang bilang Yesus. Itulah sebabnya waktu Petrus dan Yohanes, ya toh, yang ada orang lumpuh diturunkan dari bubungan bait Allah. Dia bilang emas dan perak tidak ada padaku, tetapi aku mempunyai kuasa. Yesus Kristus orang Nazaret. Itu yang saya selalu bilang, kadang-kadang kalau Anda yang baru lahir baru, jangan ikut pelayanan pelepasan kalau belum kuat. Takutnya ditengking dalam nama Yesus, tuh setannya nanya Yesus mana? Kelar hidupmu. Meksiko ada orang nama Yesus. Di Filipina banyak banget. Di Spanyol banyak banget. Bahkan ada salah satu Perdana Menteri juga namanya Yesus. Konon kabarnya di Papua ada satu nama Yesus. Di Dili ada 2 nama Yesus. Nah Yesus mana? Mudah-mudahan di Sangir nggak ada. Saya sebagai orang Sangir tahu ada orang nama Yesus. Gua ajak ribut orangnya. Serius. Lu kasih nama Petrus kek, jangan, iya nggak apa-apa, yang penting jangan Yesus. Takutnya dia nama lu ya Yesus kansil. Oh Tuhan saudara sama Mongol. Saya juga kansil soalnya mama. Tapi kalau engkau udah penuh dengan Roh Kudus, nggak usah lengkap dengan dalam nama Yesus. Roh Kudus yang akan saya kasih tahu Yesus siapa yang dia percaya, yang dia sembah. Jadi santai ngadepin hidup. Mau ada gereja setan sebesar apapun, cuekin aja bro. Rajinlah makan babi. Itu materi stand up Mongol toh. Kekristenan menjadi hebat gara-gara apa? 1, punya juru selamat namanya Yesus Kristus. 2, karena makan babi. Tapi kan Mongol babi itu mengandung cacing apa? Cacing pita. Cacing pita. Ini kan PA nih. Cacing dipitain. Ini kan kecil banget. Pitanya segede apa tuh cacing ya kan? Iya dong. Coba bayangin nih cacing dipitain. Bapak surgawi. Ini pitanya harus pakai mikroskop. Matanya warnanya ungu nih pitanya kan. Cacing pita katanya dapat dimasak pada 1000 derajat Fahrenheit. Nggak mati. Ya nggak ada masalah selama kita kunyah mati cacingnya. Sekarang mau nanya, Anda makan babi dikunyah ditelen. Dikunyah mati cacingnya Pak. Jadi perkedel tuh cacing. Apalagi kita makan 32 kali. Wah jadi apa tuh cacing? Opung Mongol no, baru panggabean. Udah 99 tahun. Tiap minggu makan arsik. Makan saksang gak mati-mati sampai sekarang. Kenapa sih kita selalu takut sama orang? Gak usah takut, teman-teman aja. Kenapa makan babi itu penting? Yesus mengusir setan di Gerasa. Setannya masuk kemana? Lah berarti babi ada apa? Anda makan babi, Anda makan selesai. Ya kan? Coba angkat tangan orang Batak. Ada orang Batak di sini pernah lihat di Tarutung suster ngesot? Dangadong. Mau ngapain suster ngesot di Tarutung? Di Manado nggak ada. Aduh, setan Indonesia mah difabel. Anda ke Amerika, setan Amerika serem. Ada panah, ada senso, ada kapak, ada belati, ada pedang panjang. Ya wajar dia bisa nusuk kita lah kita. Ngesot. Apanya yang mau ditakuti dari suster ngesot? Orang dia aja butuh dibantu. Kenapa kita harus ketakutan sama si suster ngesot ini? Dan ingat, suster ngesot nggak mungkin nyebrang Pak, beset pahanya. Ada cuman di rumah sakit. Kenapa? Karena ubin dipel tiap hari. Ya di situ-situ doang nih. Sama juga pocong. Apa yang ditakuti dari pocong? Orang tangannya diikat. Dia nggak ada tanduk. Kenapa kita lari? Tapi kan Bang dia lompat-lompat. Ya itu ngejar karena minta tolong bukain. Dia lama PA gua di 13 tahun nih begini.
Terus Anda mau ngapain? Mau thanking dalam nama Yesus. Nah percuma, kapasnya belum dicabut. Ya cuma begini doang. Jadi orang nanya, terus pocong tuh takut sama apa? Portal. Pocong tuh kalau lihat portal dia milih pulang. Sepinggang Pak. Di polisi tidur dia masih mampu bos. Ini portal sepinggang dia nyunsep mati lagi tuh pocong. Nah ribut amat sama hidup. Jadi santai sama juga yang gemuk-gemuk hari ini. Jangan mau diintimidasi. Perlihatkan kegemukanmu. Laki-laki yang gendut, jangan sok nahan napas buat kelihatan rata perutmu. Lepas. Karena dengan gemuk Anda berarti mapan dalam hal hidup. Iya kan? Karena orang gemuk itu lambang kemapanan. Nggak percaya. Alkitab yang bilang tuh akan mengembang kan. Kanan dan ke kiri. Udahlah. Buat yang six pack. Jangan mengintimidasi kami. Percuma. 100 cowok di tempat nge-gym 90-nya ngondek. Ngangkat barbernya 1, 2. Mana ada laki begitu. Haleluya. Sekarang pertanyaannya, Bang, penyesatan ada. Targetnya ada. Apa yang ditakuti oleh mereka? Ada, bos. Nggak usah takut penyesatan sebesar apapun datang ke rumah Anda, terima. Tapi Bang, kalau kita debat Alkitab, pasti kita kalah. Ya jangan diajak debat. Ajak doa. Mereka bodoh dalam berdoa. Serius. Apalagi kalau Anda pakai doa syafaat versi haleluya. Saya sampai menyelidiki loh Pak. Sulawesi Utara dan Sumatera Utara 2 provinsi kalau doa makan paling lama di Indonesia. Tuhan nih. Kalimat paling pertama ketahuan dari mana? Tak putus-putusnya. Setengah jam itu mau amin itu Tuhan nih. Doa makan pakai doa syafaat kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan mau makan perkara nasi mau dikunyah bangsa dan negara dibawa-bawa. Dari tingkat pusat sampai ke pedesaan Tuhan. Ekonomi bangsa kami. Politik bangsa kami. Tahe. Bayangkan yang tadinya kangkung hijau hitam loh belum amin. Tuhan nih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Udah amin belum? Kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami Tuhan. Bapak Presiden Joko Widodo bersama istri, anak, cucu dan menantu Engkau berkati mereka. Apa yang mereka kerjakan Engkau buat berhasil Tuhan. Kami juga berdoa buat wakil presiden kami. Bapak Ma'ruf Amin bersama keluarga, anak, cucu diadu Tuhan. Kami juga berdoa buat ketua KPK, ketua BPK, ketua PPATK. Menteri kalau dihafal dibaca satu-satu. Tuhan nih, bayangkan Brenebon sampai 6 kali tambah air belum amin-amin. Jadi kalau besok gereja Betani ada kegiatan yang ada makan-makannya undang Mongol. Saya yang pimpin doa. Saya kalau diundang di acara Pak Mongol tolong pimpin doa makan. Mari kita berdoa menurut agama dan kecepatan masing-masing. Amin. Ini lama sekali Tuhan Yesus. Apakah doa ditakuti oleh penyesatan? Ditakuti juga. Tetapi yang paling pertama yang ditakuti adalah kuasa darah anak domba Allah. Oleh sebab itu di saat engkau mau melangkah kemanapun pergi. Selalu jangan lupa doa itu. Tuhan tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Kami pasti dijauhkan dari mara bahaya. Karena janji-Mu, rancangan-Mu dalam hidupku adalah rancangan damai sejahtera. Bukan kecelakaan. Lewat kubur juga nggak usah doa. Jalan aja. Soalnya ada yang karismatik lewat kubur. Tuhan, Engkau sertai perjalananku. Engkau, iya Tuhan Yesus. Bajalang Jo. Bagi berdoa. Dari di ujung pakai permisi. Tuhan. Dikubur permisi. Orang dia di dalam tanah 7 meter. Itu dia naut silakan. Meninggal kita Pak bener.
Jadi gunakan doa itu pada waktu dan momen yang tepat. Jangan lihat pohon beringin didoain. Kenapa didoain, Pak? Katanya ada kuntilanak di atas, Bang. Lah, Tuhan Yesus. Kuntilanak itu ngusirnya nggak perlu pakai doa. Potong pohonnya. Nggak ada tempat nangkring dia. Gitu. Riwe kita serius. Itu yang dibuat orang-orang Amerika, orang penyesat bilang, ya karena kekristenan kita ribet, nggak penting. Mempermasalahkan perpuluhan. Wah itu kan perjanjian lama Pak Mongol. Kan Kristus datang menggenapi perjanjian lama. Ingat, iya benar, setuju ya. Kristus datang menggenapi hukum Taurat, tetapi kan tidak ditiadakan hukumnya. Lah kalau Anda mau memberi perpuluhan, lakukan. Gak usah dengar kata orang. Saya sampai hari ini melakukan perpuluhan tersebut. Jadi ya, aduh itu udah lama Pak Mongol. Sekarang kita harus memberi dengan kerelaan hati. Ya silakan. Tapi kalau Anda masih ingin memberi perpuluhan karena Anda mengingat janji Tuhan di Maliaki 3 ayat 10, lakukan. Saya lakukan Pak sampai hari ini. Saya nggak pernah lalai ngasih 10%. Dulu awal-awal saya ngasih. Sebelum jadi artis saya rajin ngasih perpuluhan. 1.900.000 gajiku, 200 ku kasih sama Tuhan. Kita sih tambah 10 nih Tuhan. Pas jadi artis. Mumet otak Mongol Pak. Tuhan, bukan 2 juta ini gaji. Pas gitu ini stand up nih di Metro TV tiap hari manggung. Berpenghasilan 400 juta. 40. Kita mau cari dulu gereja mana yang ada perpuluhan nih. Mongol di batas mimbar bener saya nyari gereja yang tak perpuluhan. Saya sampai bilang telepon Ibu Gembala, Bu Gem. Bisa gak 5 juta aja? Bu Gembala Mongol bilang, ya terserah. Kan kerelaan hatimu Mongol. Rel, 5 juta. Teman satu provokator, teman Mongol satu. Tuhan punya saya pulang Ron. Nanti Tuhan mau ambil lagi ada cara tersendiri. Rumah tak bakar, oto tak tabrak. Kita langsung berpikir. Ya sudah jo kasih jodang. 40, saya waktu itu bukan 40 juta, 28 jutaan Mongol kasih ke gereja. 2 minggu manggung. Minggu ketiga ke gereja. Pas nyampe Mongol kaget. Mongol tahu Pak Gembala Mongol jamnya Alba. Sekarang udah guest collection. Gue langsung bilang, kita pedoi dia beli jam. Ini kesaksian hidup Pak. Saya gak ke gereja Pak. Sakit hati Mongol. Gue aja masih pakai jam Seiko, dia udah guest collection. Duit gue dibeli cincin. Aduh Tuhan, kita bilang tadi mau ke gereja ini. Jujur Pak, 4 bulan saya gak ke gereja. Tapi karena saya didikan GPDI, saya selalu beston. Doa pagi. Saya di Manado tuh di GPDI itu selalu doa pagi itu dengan lagu andalan yang ada pertemuan di udara. Yang tua-tua pasti tahu lagu ini ya. Ada kan slow banget ya. Ntar makin nunduk. Pertemuan yang manis. Saya rindu. Ya kan? Makin ke bawah tidur Pak. Saya setiap hari masih bisa beston Pak. Sekalipun saya hanya bisa berdoa 15-30 menit. Saya masih sempatkan itu. Di doa beston itulah ada suara muncul di telinga Mongol. Belajarlah dari Petrus. Gua tengking tuh suara Pak. Karena Petrus tidak mengakui. Ayam berkokok Pak. Saya bilang bukan dari Tuhan. Ya Tuhan kasih ayatnya. Dari situ saya belajar. Anda tahu Petrus pernah ada kasus di Alkitab menjala ikan? Pernah? Dia udah nyari semalaman, dia pulang pagi-pagi. Dia ikat perahu, Yesus turun dari atas naik ke perahu yang dia ikat. Dan Yesus ngomong ke Petrus ngapain? Bertolaklah ke seberang, disuruh balik lagi. Nyampe di ujung,
Yesus bilang sama Petrus, tebarkanlah jala. Protes nggak Petrus? Protes, Pak. Dia 4 generasi nelayan. Yesus anak tukang kayu. Nyuruh gue nyari ikan lagi. Kan dia bilang udah dari semalam. Udah kiri kanan, bos. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan melakukannya. Ditebarlah jala, ditarik penuh. Berkati Tuhan, ketaatanmu itulah yang membuat engkau diberkati. Bukan jumlah hepengmu. Emang benar sih orang Batak bilang hepeng mengatur negaraon. Tapi bukan berarti itu menjadi salah satu landasan hukum yang kita akhirnya nggak mau memberi. Dari situ Pak sampai sekarang saya tidak pernah lalai memberi. Oh berarti Pak Mongol enak dong? Enggak juga Pak. Supaya menjadi enak, Anda tahu apa yang saya lakukan? Saya belajar dari Esther. Esther mendapatkan harta dari Ahasyaweros suaminya. Malam itu juga dia titip ke Mordekai. Suruh bawa ke rumah Tuhan. Jadi saya setiap kali manggung DP masuk, langsung saya transfer ke gereja. Nggak tunggu akhir bulan. Karena kalau ditunggu akhir bulan, habis duitnya. Tidak tinggal perpuluhan. Jadi saya, ini Surabaya nih, saya manggung 70 juta. Udah di DP 35. Mongol langsung transfer 3.500.000-nya. Nggak sakit hati karena masih ada besar di tangan. Tapi kalau kita menunggu nanti di 30 baru ngasih, udah sisa duitnya. Jadi mulai hari ini kalau Anda mau memberi buat Tuhan, di saat Anda dapat, beri. Jangan nanti sisa. Oleh sebab itu 13 tahun gak Tuhan goyang. Karena Tuhan tahu Maliaki 3 ayat 10. Ujilah aku. Satu-satunya ayat di Alkitab yang Tuhan minta uji dirinya. Anda kalau baca dari Kejadian sampai Wahyu, kita yang minta Tuhan uji diri kita. Bukan Tuhan yang minta kita uji dirinya. Jadi santai bro. Gak usah ribet, tapi Kak Mongol, saya kan cuma ibu rumah tangga. Ya enggak, kalau memang gak ada kan gak disuruh harus. Tapi kalau ada ya harus kasih. Entah cuma 20.000 beri buat Tuhan. Tapi kan Mbak Mongol enak, kan Mbak Mongol artis. Pak, justru artis yang lebih berat daripada Anda. Kami tiap hari akan mendapatkan proposal. Serius Pak, mudah-mudahan aja pulang dari sini gak ada yang ngasih. Di Surabaya kita baru habis ibadah. Terima kasih Tuhan memberkati. Jabat tangan, foto datang. Pak kami lagi mau bikin acara, tolong bantu. PK-nya aja belum ditransfer. PK belum masuk udah diminta. Saya bilang tunggu Jo. Kalau enggak begini aja. Bikinlah acara. Ini buat semua yang nonton nanti kalau diupload di YouTube. Anda meminta sumbangan sama Mongol. Pasti saya kasihnya sedikit. Bagaimana kalau Anda bikin acara undang Mongol? Nggak usah bayar. Asal buat Tuhan. Asal buat Tuhan. Termasuk ibadah hari ini. Saya tidak suruh minta berapa harganya honor Mongol. Terserah. Gereja biasa ngasih persembahan kasih buat orang yang khotbah berapa? Segini bang, ambil. Kalau mau dihitung Pak udah lebih dari 10 menit.